Indonesia kami menyapa solusi mediasi ya sengketa. Kita mencoba melihat banyak hal yang terjadi dan hari ini kita akan mempelajari banyak sekali dari seorang narasumber yang luar biasa, yaitu seorang ahli hukum kesehatan yang juga mediator, yang juga anggota dari Majelis Kode Etik. Ya. Jadi selamat sore MKDK. Ya, ya. Selamat sore Dr. Lutfi Hakim. Wah, ini. Selamat sore Prof. Indra Bastian, sahabat saya. Ya, dan ini yang luar biasa, pertemanan kami ini sudah puluhan tahun ternyata. Saya baru menyadari setelah bertemu ini, wah lebih sudah 30 tahun lebih. Ya, Dr. Lutfi, apa sih yang menarik dari kasus-kasus sengketa atau hukum di kesehatan itu, sehingga ada yang begitu sudah punya pasar yang menarik ya istilahnya, klien yang menarik di bidang-bidang lain, korporasi dan sebagainya, Anda menjadi sangat yakin banget bahwa ada suatu kebutuhan untuk menegakkan keadilan di dalam bidang kesehatan. Baik, terima kasih. Suara saya bisa didengar dengan jelas, Prof. Indra? Ya, jelas sekali. Baik. Terima kasih. Jadi saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu atas undangan saya ke studio ini. Ini suatu pengalaman yang baru bagi saya untuk memberikan penjelasan secara face to face gitu ya. Yeah. Biasanya kita akan seminar itu beberapa orang sekaligus gitu ya. Kalau toh seperti ini biasanya saya jadi hostnya gitu, jadi orang yang diwawancara. Ini sebagai narasumber. Sekarang dari narasumber. Pembelajaran. Baik, yang menarik bagi saya, jadi sebetulnya saya masuk ke dunia hukum kesehatan itu not by intention gitu ya. Jadi saya didatangi seorang pemilik rumah sakit mengeluhkan tentang adanya sengketa antara pasien dengan dokter di rumah sakit tersebut. Nah, kemudian berangkat dari situ terus saya tangani kasusnya dan alhamdulillah tidak sampai ke pengadilan gitu ya. Dan kemudian seperti halnya saya pada waktu itu punya banyak klien retainer, tapi waktu itu masih banyak yang oil and gas gitu ya, ataupun perusahaan-perusahaan yang nggak ada hubungannya dengan rumah sakit sama sekali gitu ya. Itu saya coba bangun suatu bentuk kerjasama jangka panjang dalam bentuk retainer agreement. Dia tertarik. Waktu itu rumah sakit ini baru punya 4 rumah sakit dan sekarang sudah 27 rumah sakit. Wow. Alhamdulillah 27 itu ke tempat saya semua. Wah, alhamdulillah betul itu ya. Begitu. Nah, dari jadi ketertarikan saya itu develop gitu ya. Tidak dari awal saya itu betul-betul sudah tertarik terus sengaja masuk, itu enggak. Misalnya orang dari sejak S1 kemudian ambil S2-nya MHKes itu kan ketertarikannya dari awal sudah disengaja gitu ya. Saya enggak seperti itu. Saya tidak sama sekali seperti itu. Semakin tertarik lagi karena saya lantas mengikuti pendidikan mediasi, baik di Jepang maupun di tempat yang Anda bangun gitu ya, di program Pasar Sarjana UGM. Yeah. Itu saya semakin tertarik, walaupun saya sekarang ini pegang 2 sertifikat baik di Jepang maupun di Indonesia gitu ya, sebagai seorang mediator, tapi sayang sekali saya belum pernah menggunakan sertifikat saya itu. Saya belum pernah diminta untuk menjadi mediator. Namun, saya sangat bersyukur pernah mengikuti pendidikan mediasi itu, Prof. Indra. Mengapa? Karena dari pendidikan mediasi itu, lantas saya itu mendalami yang namanya negosiasi. Sesuatu yang diajarkan dalam proses pembelajaran mediasi. Lantas, dalam proses berlanjut di bidang kesehatan ini, saya betul-betul mengupayakan setiap kasus yang saya tangani itu saya tangani secara negosiasi.
tidak menggunakan lembaga pengadilan yang ada gitu ya. Nah, alhamdulillah sejak 2003 saya pegang rumah sakit sampai sekarang alhamdulillah gitu ya, 41 rumah sakit gitu ya. Itu saya yang sampai ke pengadilan itu 2. Ya, 2 saja sampai pengadilan. Dan itu semua kasusnya kasus yang sama sekali itu tidak layak dibawa ke pengadilan, dan memang kita dua-duanya menang semua gitu ya. Yang 2 kasus itu satu sampai Mahkamah Agung, yang 1 kasus hanya berhenti di pengadilan tingkat pertama dengan adanya pencabutan gugatan dari pihak pengacara sana. Jadi betul-betul kita semuanya usahakan secara negosiasi. Ini yang membuat saya tertarik. Di samping memang saya itu lelah menghadapi dunia peradilan di Indonesia. Begitu, Prof. Indra. Ya, saya ingin nanya, setelah begitu lama, gimana Anda mendefinisikan keadilan kesehatan itu? Ini tentunya banyak orang bertanya, karena itu wilayah Anda, tujuannya adalah, tujuan rumah sakit itu kan sebetulnya tidak boleh, mau tidak mau dia menjadi salah satu organisasi yang mempunyai visi menyehatkan orang, baik fisik maupun batin. Ya, dalam hal ini, dokter, ya Bapak melakukan sesuatu yang disebut di dalam area keadilan kesehatan. Bagaimana Anda mendefinisikan? Ini pertanyaan kok ya susah sekali ya. Saya harus meminta maaf terlebih dahulu dengan jawaban yang akan saya berikan ya. Karena boleh jadi jawaban saya itu sedikit atau banyaknya bisa melukai perasaan orang lain gitu ya. Ataupun institusi tertentu gitu ya. Begini. Situasinya dahulu. Rumah sakit itu ada situasi di mana dia itu posisinya sekalipun terhadap pasien kuat, tampaknya actually not gitu. It is not gitu. Ya. Sebetulnya enggak sekuat itu juga gitu ya. Dan karena dia tidak betul-betul kuat, dia itu sebetulnya cukup fragile gitu ya terhadap segala sesuatu yang sifatnya sentimen buruk gitu ya, maka mereka terpaksa membangun suatu defense mechanism gitu ya, dengan harga, dengan kadang-kadang prosedur-prosedur tambahan yang tidak diperlukan gitu ya, sehingga harga rumah sakit itu atau biaya rumah sakit itu, biaya berobat itu menjadi cukup tinggi gitu ya. Nah, kemudian sisi lain saya harus katakan trust yang dibangun oleh masyarakat terhadap rumah sakit itu tidak ditolong oleh pemerintah. Ya, pemerintah tidak menolong agar masyarakat itu punya trust yang memadai terhadap rumah sakit yang di Indonesia, bahkan tidak cukup memberikan subsidi, bahkan mungkin jangankan subsidi gitu ya, kadang-kadang malah melakukan tindakan-tindakan yang membuat terjadi kontraksi pada cash flow rumah sakit ya, dari aspek BPJS yang sering delay pembayarannya, Anda tahulah itu gitu. Kemudian sekarang ini juga dengan COVID ini, pembayaran dari Kemenkes itu kadang 3 bulan, 4 bulan gitu ya, bisa delay-nya itu begitu rupa. Tentu ini kan mengalami kontraksi pada cash flow-nya gitu ya. Nah, mereka kan harus survive gitu. Sisi lain mereka harus survive. Situasi ini kan cukup rumit. Pengennya adil, ya, tidak mendolimi pasien. Tapi kalau mau betul-betul fair itu ya bisa kolaps beneran gitu loh. Susah kan saya ngomongnya itu kalau begitu udah begitu. Betul. Sisi lain saya harus mengatakan ada situasi yang berbeda betul dengan kompetitor kita di tempat yang tidak terlalu jauh dari negeri ini, yaitu misalnya katakanlah Singapura, Penang gitu. Ya. Di sana alkes itu tidak selalu izin untuk dipakai di rumah sakit. Di sini izin alkes itu betul-betul bikin kita itu sesek nafas lah begitu ya.
Ya, kadang sudah terpasang saja tidak langsung bisa dioperasionalkan, dan kemudian kadang kalau kita misalnya udah beberapa bulan MRI, misalnya udah beberapa bulan nggak dipakai, kan kadang-kadang kita itu kan sesak nafas gitu kan, wah ini barang harganya miliaran nggak segera dipakai, terus dipakai, tahu-tahu dapat polis lain gitu, repot lagi. Ini ada situasi-situasi yang seperti ini gitu. Nah, jadi kalau kita mau ngomong adil, kita mesti adil terlebih dahulu melihat kondisi masing-masing, yaitu kondisi rumah sakitnya dan kondisi masyarakat kita dalam menilai rumah sakit. Itu baru kita bisa melihat dengan lebih adil, gitu. Agak panjang karena pertanyaannya terlalu filosofis, mesti saya jawab. Ya memang ini keadilan ini berarti kan posisi kita adalah pada komunikasi antar berbagai pihak di dalam rumah sakit, baik itu pasien, manajemen, maupun dalam artian ini dokter, nakes yang ada. Dan di situ hadir juga pemerintah yang mempunyai kontribusi juga di dalam pekerjaan-pekerjaan yang ada. Sekarang yang ingin saya tanyakan, berarti fungsi daripada Anda sebagai seorang yang memberikan jasa tentang hukum kesehatan, tentang mediasi kesehatan dalam artian ini, tentang negosiasi, fungsinya apa ya berarti ya? Maaf, tadi agak kepotong dengan sinyal. Fungsi dari Pak Lutfi Hakim sebagai seorang profesional di dalam bidang hukum, di dalam organisasi rumah sakit ini fungsinya sebagai apa ya? Baik. Makasih. Nah, dalam konteks menegakkan keadilan tadi itu, saya mengembangkan suatu proses negosiasi yang berkeadilan, jujur, dan dapat dipercaya. Caranya bagaimana? Pertama kali saya lakukan suatu proses penegakan fakta hukumnya dahulu. Apa sebetulnya yang telah terjadi? Dalam hal ini saya sering mengambil alih proses pertemuan komite medis. Ya, saya sering lakukan pertemuan komite medis, saya memimpin, karena kadang-kadang kalau yang memimpin ketua komite medisnya, itu ketua komite medis itu kadang-kadang masih terlalu muda menghadapi dokter yang jadi teradu yang jauh lebih senior. Kalau di dunia ekonomi, di dunia hukum itu yang namanya senioritas itu nggak terlalu terasa. Tapi kalau di kedokteran itu senioritas itu terasa sekali. Jadi ini bisa nggak ngajukan pertanyaan gitu. Jadi ya prof gitu aja. Tidak jarang apa yang diterangkan oleh teradu itulah yang dianggap sebagai kesimpulan dari komite medis. Repot kan kalau begitu caranya. Ya, betul. Nah, kita tegakkan fakta di situ. Saya cari faktanya, saya temui saya kumpulkan seluruh dokter yang terlibat, seluruh perawat yang terlibat, dan kemudian saya panggil peer group-nya atau mitra besar dari si teradu ini gitu ya. Kalau dokter mata ya dokter mata, kalau dokter tenaga penyakit dalam ya penyakit dalam gitu ya. Itu seperti itu. Sampai kemudian kita bisa membuat gradasi kasus. Kasus ini misalnya putih atau white gitu ya. Oh no case, fight gitu. Oke. Tapi kalau mulai ada gray areanya gitu ya, baik yang grey-nya itu tipis gitu ya, pun yang tebal gitu ya, kita harus mulai siap-siap negosiasi. Semakin tebal, semakin gelap, harus semakin kuat negosiasinya. Apalagi kalau sampai betul-betul black gitu ya, hitam. Oh ini betul-betul 100% kita salah. Telinga kanan keliru, telinga kiri. Ada kasa tertinggal dalam perut, nah, itu kan sudah nggak bisa apa-apa lagi. Itu kan sudah jelas-jelas salah. Nah, di sini saya kembangkan suatu negosiasi yang berkeadilan. Artinya apa? Salah saya akan katakan salah. Saya tidak mau salah, terus kemudian kita meng-create suatu situasi supaya tidak dikatakan salah. Saya nggak begitu. Saya sering sekali meminta pada direksi, kepada manajer klinis gitu ya, atau manajer medis gitu ya, untuk meminta maaf kalau perlu. Kalau perlu datang ke rumahnya, ya temui, minta maaf. Itu saya seperti itu. Jadi kadang-kadang nasihat saya itu bikin dokter takut juga gitu ya.
nanti kalau kita minta maaf, lantas bagaimana kalau permintaan maaf kita itu dibuat atau dijadikan sebagai alat untuk tapi bisa saja, bisa saja. Kalau tidak bisa digugat juga, mungkin malah bikin jengkel, wah gugat aja, nggak mau jujur gitu kan. Kan juga sama juga, kan bisa digugat juga. Nah, ketika kita jujur digugat dengan kita apa itu bohong atau kita denial gitu ya kan, itu juga digugat. Bagi saya lebih enak jujur digugat daripada denial digugat. Dan kenyataannya, saya nggak tahu ya jumlahnya yang saya jujur itu udah berapa ratus kali gitu ya. Karena udah hampir 20 tahun saya. 2003 ya 2 tahun lagi lah saya itu 20 tahun pegang rumah sakit itu ya. Nggak pernah saya itu gara-gara jujur terus digugat itu nggak pernah. Kasa tertinggal misalnya gitu ya. Itu terus saya minta datang awalnya begini, ini cerita sedikit ya, 2 menit nggak apa-apa ya. Ya, silakan. Ya, saya kasih contoh saja, jujur itu seperti apa. Kasa tertinggal gitu kan. 3 bulan kemudian pasien balik lagi ngaku kesakitan. Terus difoto kan. Nah, kalau di foto itu yang namanya kasa itu nanti ada satu benang yang mengkilat, Pak Indra. Nanti kita akan tahu bahwa oh ini kasa tertinggal gitu kan. Nah, begitu tahu ada kasa tertinggal di tempat bekas di bawah bekas luka itu, ini operasi apendisitis itu ya. Lantas tentu mengakibatkan pihak rumah sakit ketakutan. Waduh, bagaimana ini gitu kan? Ini bisa marah besar ini pasien kalau tahu kasa tertinggal gitu kan. Horor pokoknya udah menciptakan horor gitu kan. Terus saya ditelepon, Pak Lutfi, ini ada kejadian seperti ini gitulah. Baik, terus mau bagaimana saya tanya gitu kan. Iya, baiknya jawabnya gimana ya Pak ya, kata si manajer saya, direktur. Nah, emang mau jawabnya bagaimana? Saya pengen mengerti dulu kemana arah berpikirnya gitu kan. Gini Pak, kalau kita ngomong terang-terangan kan pasti marah nih Pak. Iya Pak, yang lain ikut nyautin manajer apa gitu, ikut pada kor lah gitu. Iya Pak, berat Pak, kita kalau ngaku berat sekali nih Pak gitu. Baik, berat. Oke. Terus maunya mau jawab apa? Saya bilang begitu kan. Gini Pak, kalau kita katakan bahwa itu ada suatu masa akibat proses kan rembesan toh, biasanya kalau habis operasi itu ada rembesan Pak. Nah rembesan ini lama-lama kan mengeras Pak. Nah kita bilang aja itu Pak, itu mengeras terus mengakibatkan adanya nyeri, adanya kesakitan gitu, karena mendesak organ yang lain. Oh oke, baik. Nah tapi kan setelah kita operasi kita angkat kan terus di PA, saya bilang begitu kan, di patologi anatomi gitu kan. Ya nggak usah Pak, nggak usah Pak, kan kita sudah tahu kalau itu kasa. Oh oke, terus langsung dibuang begitu. Iya Pak, udah Pak, kita sudah tahu kalau itu kasa Pak. Jangan di PA lagi Pak, nanti ketahuan kalau itu kasa Pak. Baik, kalau itu yang Anda lakukan, maka Anda memindahkan masalah medical legal menjadi masalah kriminal. Saya bilang, kok begitu Pak? Lah iya dong, itu namanya penggelapan. Anda tahu apa yang ada dalam tubuh seseorang adalah milik orang itu. Kalau Anda ambil, Anda buang begitu aja, dia tanya mana? Kan kita kalau habis operasi apendisitis misalkan ditunjukkan, dikasih toh. Mau kita apakan ya tanya pada kita, toh nggak bisa langsung buang begitu aja, nggak boleh. Waduh, gitu ya Pak. Ah, iya, itu kriminal, pidana saya bilang gitu. Terus bagaimana Pak kalau begitu Pak jawabnya? Kalau tanya caranya jawab, saya ajari. Saya prinsipnya kita harus mengatakan yang benar, tapi tidak semua yang benar harus dikatakan. Tapi jangan pernah bohong. Nah, saya ajarilah kemudian bilang pertama kali itu sampaikan das solennya. Normatifnya itu bagaimana? Normatifnya ternyata ketika masuk itu harus ada penghitungan jumlah kasa. Ketika dihitung satu persatu itu, Pak Bastian, Prof. Bastian itu dihitung satu persatu, disaksikan orang pula gitu. Itu caranya kalau menghitung itu. Nanti setelah selesai dihitung lagi yang di dalam presbin dari Bapak, kemudian yang sisanya ada berapa gitu kan. Ya, terus dicari kalau masih ada itu, terus dihitung lagi satu persatu. Yang di presbin dihitung, yang di dalam sisa otak yang sisa dihitung, terus nanti harus dicocokkan. Ini operasinya agak rumit, ternyata mungkin ada kisah atau apa waktu itu, jadi ada perluasan tindakan. Terus kemudian mereka agak lelah, ketika ditanya, gimana kasanya? Pas, gitu loh. Lengkap, tanpa menyebutkan angka.
angka pada tesbin ataupun yang sisa itu nggak disebutkan. Nah ini, jadi ceritakan dulu apa yang harusnya dilakukan, ceritakan apa yang telah terjadi, ya. Nah, baru minta maaf, baru kemudian menjelaskan apa yang akan diperbaiki dengan kondisi ini, ya karena pada dasarnya setiap orang pengen dianggap penting, kesalahan nggak boleh dianggap berlalu begitu saja gitu kan. Terus kemudian sanksi pada mereka yang melakukan gitu kan. Terus kemudian apa yang bisa kami tawarkan untuk memulihkan hubungan baik di antara kita. Tahu nggak tuh ngomong jujur begitu tuh, itu kan nih suaminya atau yang istrinya itu sampai nangis gitu loh. Saya nggak nyangka kok rumah sakit ada yang berani ya jujur begitu. Ayo coba. Ya. Betul-betul kita hanya mengganti uang perawatan, ya itu nggak dibayar, kemudian dia sempat tidak masuk kerja, berapa kali dia nggak bekerja, kita bulatkanlah berapa waktu lah begitu loh. Itu seperti itu. Pendek kata saya tidak pernah, alhamdulillah sampai detik ini digugat gara-gara jujur. Jadi kalau begitu sebetulnya keluhan-keluhan di dalam rumah sakit yang sampai ke ini ke rumah sakit itu ada berapa macam ya sebetulnya? Ataukah hanya semacam malpraktik atau ada keluhan-keluhan lain sebetulnya kalau kita lihat yang kita jumpai di rumah sakit yang harus Pak Lutfi tangani itu? Banyak sekali. Banyak sekali. Ya, keluhan itu bisa banyak sekali. Dari yang paling sederhana, itu misalnya tentang masalah tindakan yang dianggap berlebihan, diagnosa yang tidak tepat, kemudian biaya yang melampaui perkiraan, kemudian tidak cukup adanya penjelasan tindakan, tidak ada inform consent, atau inform consent dilakukan setelah tindakan, atau inform consent ditandatangani, ya diberikan di depan tapi tandatangani di belakang, ya ada inform consent tapi tidak ada penjelasan. Oh, banyak sekali lah. Kemudian tindakannya itu ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Kemudian ada perluasan tindakan yang mengakibatkan tingkat kesulitan bertambah tinggi gitu kan, yang mengakibatkan kegagalan dalam suatu tindakan. Banyak sekali itu. Ya, banyak sekali kalau keluhan itu banyak. Belum lagi nanti menyangkut yang sifatnya komunikasi. Contoh yang komunikasi itu misalnya begini, operasi harusnya jam 10, sudah di ACC ya, ini untuk operasi itu oleh pihak asuransi. Kemudian pada jam 10 belum juga dibawa, ada tanda-tanda dibawa ke ruang OK. Si pasien tanya, loh kok ini saya udah jam 10 kok masih belum apa-apa, masih di ruang ini. Sebentar Pak, masih ada komunikasi dengan pihak pihak asuransi gitu kan. Nah ini mulai bertanya-tanya nih pihak pasiennya. Berapa kali itu belum Pak, belum bisa Pak. Nanti masih nunggu dokter operatornya Pak. Terus sampai jam 12 belum juga, akhirnya mulai nanya-nanya agak jengkel. Yang jawab juga mulai jengkel. Pak gini loh Pak, ini kita ini kan nggak bisa ngoperasi kalau nggak di-ACC oleh pihak asuransi. Kemarin mereka sudah meng-ACC, sekarang itu mereka menolak Pak. Marah si pasiennya. Yang namanya pasien punya asuransi pribadi, asuransi swasta itu kan pasti pasien yang punya duit. Dikira saya ini miskin nggak bisa bayar kalau nggak dibayar asuransi. Wah udah, ini masalahnya jadi bukan lagi operasi, saya minta sekarang juga didatangkan direktur. Udah kalau udah begitu sudah kemana-mana masalahnya. Banyak sekali, ya. Dan kesemuanya itu punya tingkatan tingkatan solusinya juga. Ada yang harus kita hadapi dengan betul-betul serius, ada yang kita cukup buying time gitu ya, sehingga bisa katalah jadi dark number gitu ya. Tapi ada juga yang kita harus secepat-cepatnya kasusnya ditutup. Ada yang seperti itu. Macam-macam juga dengan kondisi tadi itu. Ya, berarti keluhan ini kan diterima ya. Kita menerima keluhan. Tahapan pertama, apakah semua keluhan itu harus tertulis? Tidak juga ya. Kadang-kadang kita yang menulis. Pada situasi tertentu minta secara tertulis.
terutama pada kondisi ketika pihak yang mengajukan keluhan itu cukup secara temperamen itu cukup tenang gitu. Supaya ini cukup tenang tapi agak banyak narasinya supaya kami tidak salah memahami yang dimaksudkan. Sekiranya tidak keberatan mungkin bisa ditulis supaya kami bisa pelajari bersama. Itu seperti itu. Tapi kalau mereka sudah nyap-nyap gitu, mohon bersabar. Kami akan catat dulu apa yang menjadi keluhan. Nanti setelah itu terus kita sampaikan lagi. Kalau diperbolehkan saya ingin mengelompokkan keluhan yang tadi telah disampaikan. 1, 2, dibuat begitu. Ya, supaya tidak ada kesalahpahaman. Kadang-kadang yang namanya keluhan itu malah getting worse gitu ya, ketika si pihak komunikannya itu tidak cukup paham, tidak cukup ahli gitu ya dalam berkomunikasi sehingga memahami keluhannya itu Joko sombong gitu ya, kagak nyambung gitu loh. Bukan itu yang soal, malah tambah marah. Malah tambah nggak karu-karuan. Semakin marah, semakin dia tidak percaya, semakin menghina pihak rumah sakitnya dalam percakapan, semakin nggak bisa dilakukan suatu pencatatan keluhan tepat. Ya, banyak orang mengatakan seperti ini. Kalau pasien itu posisinya paling lemah, habis orang sakit sih. Apapun yang dikatakan akan diterima. Apa betul? Kalau ini saya dengarkan tidak begitu. Ya, jadi coba ya oke lah orang memandang seperti itu ya. Sekarang saya coba memberikan pandangan yang lain ya. Yang namanya terutama tenaga medis ya, dokter ya, atau klinikus ya, klinisi ya. Dia itu kalau melakukan suatu praktek dianggap ada kesalahan medis. Saya tidak menggunakan istilah malpraktek karena malpraktek itu istilah yang tidak digunakan di salah satu peraturan perundang-undangan yang manapun di Indonesia. Jadi ya walaupun itu sesuatu yang sangat lumrah malpraktis itu ya di luar negeri, tapi kalau di Indonesia itu nggak digunakan. Jadi saya gunakan ketika ada seperti itu, saya ingin kasih gambaran begini, seorang tenaga medis yang dikeluhi itu, dia bisa langsung dilakukan suatu legal action secara perdata, secara pidana, secara disiplin ke MKDKI, secara etika ke MKEK, ya, dan ke media sosial. Kelima-limanya ini dijamin oleh hukum. Bisa dilakukan paralel maupun secara serial. Dari kelima ini, menurut saya yang paling berat kadang-kadang itu adalah yang kelima, yaitu secara media, baik media massa maupun media sosial. Mengapa? Kalau dibawa ke ranah hukum terus dikenai sanksi, katakanlah sanksinya itu sanksi penjara gitu kan, itu kan terukur lah, 3 bulan, 5 bulan, kan terukur gitu kan, 1 tahun. Tapi kalau dikenai sanksi oleh masyarakat melalui media, apalagi media sosial, media massa gitu kan, itu nggak terukur mau berapa lamanya. Dokternya ataupun rumah sakitnya. Belum lagi kalau kita ke hukum, itu kesalahannya kan clear gitu ya, kita bisa memberikan pembelaan diri gitu. Tapi pembelaan diri di media itu acap kali hanya akan menambah besarnya api daripada mengecilkannya, memadamkannya apalagi. Itu situasinya seperti itu. Terus kalau orang mengatakan dengan seperti itu bahwa yang namanya pasien itu posisinya lemah, ya tolong dibandingkan saja lah. Gitu. Tolong dibandingkan saja gitu. Ya. Jadi pertanyaan berikutnya menjadi berarti apa yang diharapkan oleh rumah sakit ketika harus berhadapan dengan komplain itu, keluhan-keluhan itu. Para nakes itu sebetulnya berharap seperti apa ya? Prosedur apa yang harusnya dimunculkan? Baik, yang pertama, setiap adanya komplain haruslah dihadapi tidak dengan impulsif. Saat itu juga ditanyakan, terus maunya apa gitu, nggak boleh seperti itu. Ya,
ataupun dibantah, nggak boleh. Oh nggak benar, nggak boleh seperti itu. Itu impulsif. Setiap komplain itu harus dihadapi dengan satu sikap yang berlaku untuk seluruhnya, untuk komplain apapun, kami akan lakukan telusur terlebih dahulu. Kami akan lakukan pertemuan internal terlebih dahulu. Kami akan tanyakan kepada tenaga kesehatan yang bersangkutan. Begitulah bahasa seperti itulah. Kami akan lakukan sidang terhadap harus sifatnya seperti itu. Harus dilakukan suatu pemeriksaan internal terlebih dahulu. Jadi nggak boleh langsung dijawab atau dibantah. Itu kita menghadapi belum lama ini kebetulan terjadi pada masih hubungan famili gitu ya. Jadi bayi gitu kan dibawa ke ibunya, terus ibunya ngelihat loh ini bukan anak saya gitu kan, spontan dia karena merasa sudah mengamati anaknya dengan benar gitu kan sebelum kemudian dibawa lagi ke ruang bayi itu ya. Oh enggak, ini benar, ini bayi ibu misalnya begitu. Terus kemudian dia undang 2 orang rekan perawat atau 2 orang yang sesama kerja waktu itu untuk menjelaskan gitu. Mereka dua-duanya juga membenarkan, jadi sudah 3 orang yang membenarkan bahwa itu adalah bayinya si ibu ini. Secara langsung dibantah, yakinkan bahwa itu adalah anak si ibu ini. Ibu ini dengan keraguan akhirnya terpaksa menyusunya lah. Ternyata nggak lama kemudian ada dari kamar yang lain yang juga komplain, jadi tertukar. Untung tertukarnya hanya 2 arah, tidak 3 atau 4 arah, itu tukar satu ke BB, ke CC, repot itu kalau begitu. Itu sampai seperti itu. Nah, baru kemudian diketahui memang betul-betul tertukar. Saya sempat sampaikan ini mesti ada kekeliruan prosedur, yaitu memang diakui ada SPO yang tidak jalankan. Tapi saya tekankan untuk membenahi ini, saya bilang begitu ya. Ini yang pertama, perawat yang pertama yang keliru prosedur atau tidak menjalankan prosedur itu satu kesalahan. Dia salah telah keliru tidak menjalankan prosedur. Tetapi perawat-perawat yang lain tadi itu, yang 3 orang tadi itu, dia mempunyai 2 kesalahan. Yang kesalahan pertama, dia itu tidak melakukan cross check terlebih dahulu, ya. Yang kesalahan kedua, dia mempertahankan kekeliruan. Ini 2 kesalahannya, ini lebih berat hukumannya pada yang kedua ini. Nah, jadi sekali lagi kalau ada komplain itu jangan langsung dilakukan suatu bantahan, suatu sikap denial, suatu sikap defensif. Terima dulu saja, tangkap dulu saja gitu ya. Baru kemudian dilakukan suatu pemeriksaan atau telusur lebih jauh, begitu. Setelah kita terima komplain, kemudian kita telusur, kita dapat fakta, di fakta yang ada di lapangan. Kemudian prinsip tadi bahwa trust adalah tinggi, otomatis menjaga trust adalah dengan kejujuran. Ya, itu suatu hal sesuai dengan visi pendirian rumah sakit. Cuman caranya gimana ya menyampaikannya? Ngomongkannya ini apa ngomong secara bagaimana ya mengkomunikasikan kejujuran. Kalau terjadi yang benar saja tidak berat, tapi kalau ada kesalahan dan ini itu bagaimana ya? Yang pertama saya biasanya ngasih saran siapa yang akan jadi jubirnya, ya. Kadang-kadang saya bilang ini jangan direkturnya deh gitu. Ini sebaiknya si ini yang tampil gitu. Karena saya sudah hafal lah dan pimpinan rumah sakitnya gitu ya. Ya, ini direkturnya ini orang yang akan dihadapi seperti apa dulu gitu. Nanti akan menjadi membuat saya itu memilih yang mana yang sebaiknya bicara. Walaupun kadang-kadang ya tidak cukup banyak alternatif gitu ya. Mencari yang bisa bicara dengan temperamen yang kokoh gitu ya, yang kuat gitu ya, tidak gampang terpancing dengan provokasi ataupun sarkastis dari pihak pasien atau keluarganya. Itu dulu pilihan orangnya dahulu. Yang kedua substansi yang akan disampaikan. Nah itu biasanya saya diktekan. Yang perlu diterangkan ini gitu ya. Termasuk kalau nanti ada tanya jawab ditanya begini jawabannya begini. Saya diktekan. Dalam hal pihak pasien atau keluarga pasien tidak menggunakan pengacara,
maka saya tidak akan pernah tampil langsung. Saya pasti di belakang layar. Kenapa? Kadang-kadang orang itu kalau udah ketemu pengacara, wah ini cari perkara ini namanya. Kok defensif sekali ini, mau menang sendiri. Udah begitulah. Pokoknya bagi mereka itu kalau udah pakai pengacara ini udah nggak bagus lah gitu ya. Iya. Jadi saya biasanya nggak tampil. Gitu. Tapi begitu mereka pakai pengacara, maka prosedur tetapnya adalah saya harus ambil alih untuk saya hadapi langsung begitu. Itu seperti itu. Jadi yang pertama pilihan orangnya yang akan menghadapi, yang kedua tentang kita bantu substansi dan narasinya. Gitu. Kenapa tidak dipilih memberikan keterangan tertulis saja? Kenapa harus lisan? Begini, kadang-kadang dari pihak mereka justru mintanya tertulis. Dan ini kadang-kadang jauh lebih menunjukkan kekhawatiran dari pihak rumah sakit, karena kalau sudah tertulis kan mereka khawatir sekali bisa dijadikan alat bukti di pengadilan, gitu kan. Nah bagi saya penjelasan secara lisan itu lebih baik daripada penjelasan secara tulisan. Pertama, saya akan mengajari page-nya, langkah katanya gitu. Saya ajari juga. Gitu. Kemudian intonasi pun saya ajari. Gitu. Ya. Tapi kalau itu tulisan itu nggak ada semua itu. Jika nggak ada rasa bahasa itu nggak ada. Padahal kita kan harus membangun empati, membangun trust gitu kan, trust building gitu kan. Nah, kalau pakai tulisan itu sudahlah narasi akan terbatas. Kemudian hal-hal yang tadi saya sebutkan itu nggak ada semua. Nah, jadi saya biasanya memang mengajak untuk secara lisan saja gitu. Tetapi itu pun saya punya protapnya, minimal 3 orang, maksimal 5 orang. 3, 4, 5, nggak boleh 2 orang, nggak boleh lebih dari 6, lebih dari 5 orang. Kurang dari 3 orang, kalau cuma 2 orang nanti kurang kuat magnitude-nya. Tapi kalau lewat dari 5 orang ini kesannya kayak keroyokan. Ya. Ini kalau kita katakan tadi dari awal, kita bungkus itu namanya negosiasi mediasi. Di negosiasi mediasi itu yang paling tinggi. Kalau negosiasi pertama itu biasanya kita jualan, kita masih terlibat. Yang kedua, level kedua, kita jualkan barang orang. Tapi kita dapatkan. Negosiasi yang ketiga ini yang luar biasa yang digunakan. Di dalam tadi menanggapi, kita mempengaruhi orang untuk mengambil tindakan dan keputusan sesuai dengan arahan yang ada pada kita, dan mereka mengambil itu sebagai miliknya dan menjalankannya. Wah, itu luar biasa. Itulah namanya negosiasi mediasi. Dan ini Pak Dr. Muhammad Lutfi ini tampaknya sudah ahli sekali dalam hal itu. Ya, kadang-kadang, Prof, kadang-kadang itu begini situasinya. Saya misalnya, mereka bawa pengacara, terus saya mendampingi via rumah sakit dan dokternya. Kadang-kadang saya mencoba menempatkan diri saya itu sebagai mediator, loh, bukan negosiator. Jadi saya coba beri kesempatan yang sini bicara, gitu kan, saya atur. Misalnya yang sini motong, tolong jangan motong gitu. Jadi sini nanti juga yang sini juga nggak boleh motong. Jadi saya seolah-olah bukan mediator, bukan negosiator, saya mediator ya. Kadang-kadang saya mencoba menempatkan diri seperti itu. Kadang-kadang saya mencoba membantu menjelaskan, baik ke kanan maupun ke kiri gitu. Dan itu jauh lebih efektif gitu ya. Itu jauh lebih efektif daripada kita kalau sana sudah pakai pengacara, terus saya menempatkan diri sebagai negosiator yang sepenuhnya juga, lah kan nggak ada mediatornya. Kalau begitu kan perang silat lidah jadinya. Oke. Nah, sekarang saya berarti nanti ingin bertanya. Kalau melihat ini ya, melihat dari pengalaman yang lama, hampir lebih dari 10 tahun, bahkan 15 tahun lebih, pernah enggak ada satu kasus yang ini selalu terkenang betul loh. Ini kok uang sulitnya setengah mati yang ini untuk meyakinkan orang-orang ini. Ada enggak? Bahwa dan kemudian bagaimana menyelesaikannya itu? Ya adalah gitu ya. Atau kasus telinga kanan, telinga kiri itu ya, itu
itu nggak bakal saya lupakan lah itu ya. Saya menemani si dokter THT gitu kan, ketemu dengan si pihak orang tua ini, pasiennya anak umur 7 tahun gitu kan. Saya ketemu di kantor pengacara sahabat saya, pengacaranya sebetulnya gitu. Terus ketika si dokter ini ketemu dengan si bapaknya pasien, bapaknya itu masih muda gitu, itu melototin terus-terusan si pasien saya ini, si klien saya ini, si dokter THT ini yang cuma nunduk aja gitu, nggak berani ngeliat ke atas itu. Nah kemudian teman saya itu sedang tidak ada di kantor, yang nemui adalah 3 lawyer muda anak buahnya. Nah ketika memulai pembukaan percakapannya aja udah nggak enak gitu. Dia mulai pembukaan itu begini, kita mulai ya Pak ya. Baik, saya mau tanya dengan Pak Dokter nih. Coba Dok jelaskan, gimana sih sebetulnya kejadiannya kok bisa telinga kanan keliru telinga kiri? Itu kan udah pembukaannya udah nyerang langsung gitu ya, nggak ada diplomasi sama sekali gitu lah. Wah, pokoknya memang mereka menang, mau apa lagi gitu kan. Saya kemudian nyenggol kakinya si dokter THT ini, artinya saya kasih isyarat, saya aja yang jawab gitulah. Saya jawab begini ya, kami ini datang kemari berharap tidak usahlah kita itu membuka kembali cerita tentang apa yang telah terjadi. Karena kita membayangkan bahwa kita semua sudah pahamlah duduk persoalannya. Kami khawatir kalau itu kami ulangi lagi, kami ceritakan lagi, itu hanya akan menambah beban penderitaan pihak keluarga. Kami datang kemari itu berharap kami bisa mengurangi beban penderitaan tersebut. Kami minta diajari, minta dikasih tahu apa yang harus kami lakukan untuk bisa mengurangi beban penderitaan tersebut. Kami sadar sepenuhnya tidak mungkin bisa betul-betul memulihkan beban penderitaan itu. Tapi setidaknya kami minta diberi kesempatan untuk menguranginya lah. Jadi tolong tidak usah lagi lah kita bicara apa yang telah terjadi. Itu bingung itu, si lawyer-lawyer muda saya ngomong begitu tuh bingung itu. Dia tuh berharap ada pertempuran dan mereka memenangkan. Oh, saya ini kan kayak burung onta masukkan kepala ke dalam pasir loh. Malah bingung dia itu. Burung onta itu ya, itu tapi burung onta ya. Iya. Tidak akan pernah mati kalau di dalam pasir ya. Terus dia bilang baik kalau begitu saya saya bicarakan dulu dengan pimpinan saya, nanti kita ajukan proposalnya gitu. Oh iya baik, sampai 10 menit bubar gitu, pulang gitu dah. Itu yang namanya klien saya yang dokter THT itu dari tremor, gemeteran itu terus jadi bahagia banget gitu loh. Terima kasih sekali Pak Lutfi. Saya bayangkan ada bentakan-bentakan ya, disentak-sentak saya bakalan gitu. Itu satu contoh gimana kita membangun itu intonasinya, kemudian page-nya, langkah katanya, kemudian diksinya, itu semua harus dimainkan semua itu. Semua harus dimainkan. Tapi tidak dalam artian kita tidak merekayasa ya, tapi betul-betul dengan kesungguhan gitu. Dengan hati gitulah gampangannya. Itu satu contohnya Prof. Indra. Ya. Wah, ini luar biasa kita. Jadi ini nampaknya narasumber kita hari ini luar biasa memberikan curahan pengalamannya dalam menanggapi keluhan-keluhan di rumah sakit. Ya, jadi dan berarti kita juga belajar banyak ini, Pak Lutfi, bahwa sebagai pasien, ya sebagai pasien pun kita harus bersiap-siap juga, bukan hanya menuntut, tapi bagaimana memberikan solusi yang terbaik. Rumah sakit, pihak nakes juga harus bersiap-siap untuk memberikan solusi yang terbaik. Demikian juga berikutnya manajemen rumah sakit. Jadi wah luar biasa ini. Jadi betul-betul bagaimana melakukan praktisi hukum dengan hati. Wah ini ya ini termasuk pendekatan kolbu ini. Ya, kami terima kasih nih Pak Lutfi pada hari ini. Baik. Dan luar biasa pendekatan kolbu di dalam keluhan, menghadapi keluhan rumah sakit. Ya.
ya, ya. Terima Ya, kasih Prof. Indra. ya, terima kasih. Ya, netizen kita seluruh Indonesia, hari ini kita belajar banyak bahwa hal yang negatif itu kalau ditanggapi dengan hati, maka yang terjadi bukan negatif, tapi justru hal yang positif untuk bekerja sama. Dan di dalam kerjasama, dalam kemanusiaan, karena itulah kunci dari rumah sakit, pelayanan rumah sakit, yaitu kemanusiaan itu sendiri, maka dia akan mencapai hasilnya bukan hanya goal 10, tetapi melebihi dari itu. Dalam bahasa kita, solusi dapat, berkah pun dapat. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat.